Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit yang ingin disampaikan, tentunya berkaitan dengan amal ibadah salat kita. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini tidak boleh diucapkan dengan dalam hati, ya. Harus dijaharkan, Allahu Akbar, ya. Dan tidak boleh diganti dengan lafaz lain, ucapan lain. Jangan ada yang Alhamdulillah, ya, atau ucapan lain. Harus Allahu Akbar, ya. Karena di dalam sebuah hadis, miftahu shalah at-tahur wa tahrimuhu at-takbir wa tahliluhu at-taslim. Kunci salat itu adalah wudu, bersuci, dan keharamannya adalah takbir, dan kehalalannya adalah taslim, yaitu memberikan salam. Maksudnya keharamannya adalah kita tidak boleh mengerjakan sesuatu di luar daripada pekerjaan sholat, ya. Tidak boleh dalam keadaan sholat sambil makan, minum, atau sambil tertawa, ya. Kemudian surat Al-Fatihah, ya. Surat Al-Fatihah ini adalah merupakan rukun yang tidak boleh ditinggalkan. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, kecuali dia masbuk, ya. Ketika mendapati imam sementara ruku, dia masuk ke dalam pekerjaan sholat dengan Allahu Akbar, kemudian dia ruku, ya. Kalau sempat mengucapkan takbir perpindahan, yaitu untuk ruku, dia lakukan. Kalau tidak sempat, langsung ruku saja mengikuti imam, dan dia mendapatkan 1 rakaat. Man adraka raka'atan minas shalah faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapati ruku dari salat, maka berarti dia telah mendapati 1 rakaat dari salat. Jadi dia harus langsung mengikuti imam, tapi harus bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, baru ruku. Jadi itu. Kemudian bacaan ruku bisa kita kombinasikan, ya. Artinya tidak harus terus subhana rabbiyal azim, ya. Ada bacaan lain yang disunnahkan oleh Nabi. Misalnya subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Itu ucapan ketika ruku dan sujud. Atau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu juga bacaan daripada ruku dan sujud. Artinya selain daripada subhana rabbil azim, kita bisa ganti dengan formasi yang lain yang disunnahkan oleh Nabi, supaya istilahnya tidak ada, kalau hari-hari kebiasaan begitu, biasanya biar kita tidak khusyuk, kita bisa mengucapkannya. Tapi kalau kita bisa ganti-ganti, kita variasikan, nah, itu mengundang kehadiran hati. Misalnya asar kita ganti, yang tadinya subhana rabbil azim atau tambah wa bihamdi, kita ganti subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Atau
Jangan kita kasih gabung ya. Oh kita bagi sikat semua. Oh jangan. Harus variasikan. Atau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu juga ya sebagai variasi atau yang dicontohkan Nabi. Ya, kemudian harus menjaga tumak ninah ya. Tumak ninah itu diamnya sejenak sebelum melangkah ke rukun selanjutnya. Jangan belum tarukuk bagus so bangka i'tidal ya. Misalnya langsung dia sikat sami Allahu Akbar langsung ya jadi sujud ya. Belum rukuk bagus dia coba angka ya. Belum tabadir bagus dia coba sujud ya, langsung sami Allahu Akbar ya. Harus tumakninah. Kalau tidak ada tumakninah tidak sah sholat. Biasanya kan ya kejadian ini kita bisa dapatkan pada saat waktu sholat sunnah tarawih ya. Misalnya 20 rakaat 5 menit ya. Langsung data apa yang dia baca ya. Harus tumakninah karena tumakninah itu sunnah ya. Sunnah yang wajib. Sunnah itu yang diberi contoh oleh Nabi. Yang diberi contoh oleh Nabi itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Kalau ini sunnah yang wajib, kita harus ikut Nabi dan dia wajib, tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita tinggalkan seperti ayam bapatok-patok, ini tidak sah sholat kita. Ya, kemudian ketika ya salam ya. Setelah salam usahakan salam itu dapat lihat pipi, orang di belakang dapat lihat pipi kita ya. Jangan cuman ya. Jangan cuman pakai begini ya. Harus begini ya. Orang di belakang dapat lihat kita pipi ya. Kecuali mungkin sakit leher, salah tidur ya, ya. Oh, kalau salah tidur ya dimaafkanlah, tidak sampai sempurna begini ya. Kemudian setelah itu apa yang kita ucapkan? Astagfirullah, bukan alhamdulillah ya. Sunnah Nabi itu astagfirullah. Kalau ada yang bertanya, kan kita bukan melakukan dosa, kenapa harus istighfar? Kita kan selesai melakukan sholat, kenapa kita tidak bilang alhamdulillah? Ya, kita kan bukan selesai mengerjakan ya dosa-dosa, kenapa harus beristighfar? Maka itulah sunnah Nabi, beristighfar. Kita khawatir ketika kita mengerjakan sholat ada yang tidak sempurna, mungkin malah yang layang dalam perhatian, maka kita beristighfar ya, beristighfar kepada Allah. Jangan sampai sholat kita yang kita lakukan itu tidak khusyuk benar ya, tidak ada yang sempurna. Maka kita beristighfar, bukan bilang alhamdulillah manenget ya alhamdulillah ya, so kerjakan amal baik. Kita tidak tahu siapa tahu ada ya, malah yang lain mau jasad di masjid tidak tahu dia perhatian di kamar ya, sebentar meminum kopi ya. Harus kita ikut sunnah Nabi, istighfar astagfirullah 3 kali, bukan alhamdulillah ya. Tidak tahu kita pesolat ini so sempurna atau tidak, sedangkan Nabi beristighfar ya.
Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka oleh karena itu ada satu kalimat yang diajarkan oleh Nabi sebelum salam. Dan sebagian ulama berpendapat itu sesudah salam. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu perbedaan ulama. Ada yang mengatakan sebelum salam diucapkan. Itu Nabi mengatakan itu, wahai Mu'adz, saya cinta kepadamu. Jangan kamu tinggalkan di setiap penghujung solat mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, Nabi bilang di duburnya solat. Dubur itu kan ujung. Ya, ujung itu entah sebelum salam atau sesudah salam. Itu kan ujung. Nah, jadi kalau kita terapkan sebelum salam, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu, memperbaiki ibadah kepadamu. Allahumma inni ala dzikrika. Bantulah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadah kepadamu. Itu ucapan yang kita ucapkan. Sebagian ulama mengatakan sebelum salam. Bersalam mau pilih yang mana? Kau mau pakai dua-dua silakan. Allahumma inni sebelum salam assalamualaikum ke kanan ke kiri. Yaitu kita ucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baru kita memberikan salam. Dan salam itu artinya adalah tidak sama dengan ya salam ya. Assalamualaikum, jangan kita bilang assalam ya. Itu burawah punya ya. Kalau salam, assalam itu nama Allah. Nama Allah. Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah maha memberi keselamatan. Nama Allah itu ya salam. Ya. Assalam. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum, berarti semoga Allah yang maha memberi selamat memberi keselamatan untuk Anda. Itu doa sampai hari kiamat. Tidak sampai dengan selamat pagi baru siang bagaimana? Celaka. Ya? Selamat siang baru malam. Ya? Kalau ini assalamualaikum sampai hari kiamat didoakan semoga Allah Ta'ala yang maha memberikan keselamatan, memberi keselamatan untuk Anda. Assalamualaikum. Memberi salam itu sunnah dan menjawab itu wajib. Tapi yang paling utama di sisi Allah orang yang memulai, yang mengerjakan sunnah itu. Ya. Sebab tersebab dia orang lain dia bisa berzikir. Meskipun dia cuma sunnah, tapi dia lebih utama. Karena dengan sebab itu orang lain akan mengucapkan Waalaikumsalam, berzikir juga. Meskipun dia cuma sunnah. Dan orang yang tidak menjawab, maka dia dosa kalau dia tidak jawab. Kecuali berombongan. Misalnya ketika orang memberi salam, satu orang memberi salam kepada jamaah, cuma satu yang menjawab, sudah selesai. Karena itu fardu kifayah kalau untuk banyak orang. Satu orang yang sudah menjawab, maka sudah tuntas kewajiban kepada yang lain. Jadi tidak harus semua menjawab. Kalau diberi salam kepada banyak orang, satu saja yang menjawab, sudah selesai. Tapi ketika cuma satu orang yang diberi salam, wajib bagi dia ya, untuk menjawab. Kalau tidak jawab, dosa. Apalagi kalau jamaah tidak ada sedikit pun yang menjawab, dosa semua. Kalau itu fardu kifayah. Oke, sampai di situ ada yang bisa dipertanyakan? Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Ustaz tadi, yang ditanyakan di sini Pak Ustaz, antara sholat dengan doa. Biasanya ada orang yang setelah selesai sholat dia langsung langsung keluar. Ada yang masih mau berdoa bersama. Sementara di sholat selesai salam, selesai hukum sholat. Tapi doanya ini seperti apa? Jadi yang ditanyakan di sini Pak Ustaz, apa kita mengacu kepada doa bersama karena dipimpin oleh imam, atau bisa juga selesai sholat langsung keluar? Terima kasih. Oke. Jadi imam itu kata Nabi al-imam ya yu'tamul imamu saya ulangi saya lupa ingat. Innama ju'ilal imamu liyu'tamu bih. Hanya saja imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi diikutinya imam itu hanya pada pekerjaan sholat. Selesai assalamualaikum, so selesai kepemimpinan imam. Jadi terserah dia mau langsung cabut, Allahumma antas salam nantas jalan, silakan ya. Karena tidak ada masalah. Karena dia sudah terputus kepemimpinan imam pada saat dia salam. Jadi kalau dia langsung angkat kaki itu tidak masalah ya. Dan yang menjadi polemik itu ketika doa bersama-sama. Kalau kita melihat kalau kita baca-baca di sunnah perilaku Nabi itu tidak ada Nabi berdoa berjamaah. Tidak ada Nabi itu memimpin berdoa ya. Karena ketika Nabi itu selesai salam langsung menghadap ke jamaah ya. Kemudian berzikir ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tidak melupakan ayat kursi, baru 3 kul ya. Jadi kemudian tidak ada Nabi diriwayatkan mengangkat tangan kemudian diamini oleh orang. Istilah begini, artinya Nabi itu memberikan keluasan kepada jamaah, terserah ente mau minta apa silakan ya. Mau lagi berdoa silakan. Hanya saja doa itu diingatkan Nabi itu lebih pantas diucapkan ketika dalam sholat ya. Karena keadaan terutama ada 2 posisi doa dipanjatkan. Pertama ketika sujud dan kedua sebelum salam. Kita mau berdoa silakan sebelum salam. Jadi adapun setelah salam tidak ada sedikit pun contoh dari Nabi bahwa beliau mengangkat tangan kemudian diamini oleh para jamaah. Setelahnya kalau orang mau langsung cabut silakan, kalau dia mau berdoa silakan masing-masing. Kan kebutuhan masing-masing berbeda-beda ya. Mungkin ada yang belum punya istri, dia minta istri ya Allah ya. Atau dia sudah punya istri, dia minta doakan ya Allah istiqomahkan, sabarkan istri saya Allah supaya saya pulang dari sini masih tetap istri saya ya, tidak bahugel ya Allah. Lupa doa ya. Artinya masing-masing punya kebutuhan ya. Begitu. Kemudian juga doa itu akan dikabulkan manakala doa itu hati itu hadir ketika memanjatkan doa, bukan malah yang kesana kemari ya. Kemudian kita tahu apa yang kita minta ya.
Paling tidak, meskipun kita tidak tahu DP arti semua, yang penting kita bilang, Rabbana atina fid dunya, oh ini doa sapu jaga. Rabbi firli wal walidayya, oh ini doa kepada kedua orang tua. Meskipun kita tidak tahu secara terperinci ya Tuhan, cuman DP secara umum, oh ini doa untuk doa keselamatan. Allahumma inna nas'aluka keselamatan fid din wa afiatan fil jasad. Kita tahu DP kandungan itu. Jangan kita cuma-cuma baru kita tidak tahu apa yang kita minta. Ya. Begitu. Itu akan dikabulkan itu manakala hati hadir dan kita tahu apa yang kita minta. Sebenarnya orang mau beli tarasi, mana tahu itu tarasi yang mana? Tidak tahu. Iya. Harus kita tahu apa yang kita mau hajat, kita mau gitu ya. Dan juga mungkin ketika Anda bertanya kepada ustadz lain, pasti jawabannya lain. Iya. Artinya kita dalam Islam itu ada ilmu yang ilmiah, ada ilmu yang amaliyah. Artinya begini. Oh, yang penting kita sudah tahu. Misalnya kita tidak suka, jawaban ini Ustaz kita tidak sesuai dengan kita hati nurani hanura. Oh, kita. Yang penting kita so tahu DP ilmu, pas orang tanya, oh bagian DP jawaban. Bagian DP jawaban ini kita dengar dari Ustaz begini. Meskipun kita tidak tahu DP, kita tidak mau amalkan. Yang penting kita sudah sampaikan amanah ilmiah. DP ilmu ini begini. Oh begitu. Ada yang ilmu yang kita simpan saja sebagai ilmu ilmiah. Ada yang ilmu yang harus kita amalkan. Oh ini kita sesuai dengan kita oh ini kita simpan saja. Kalau ada yang bertanya, oh bagian DP jawaban. Begitu. Oke. Semoga apa yang kita dengarkan bisa kita resapi dan bisa dimudahkan untuk diamalkan. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.